sehat ya Bu ya. Di bulan puasa yang berkah ini, alhamdulillah kita semua sama-sama sehat ya Bu. Ini Bu, seperti Ibu ketahui, sekarang saya sedang menjalani pendidikan program guru penggerak. Dengan izin dan restu Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya sekarang saya sudah di modul 3.1 dengan tugas untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan Ibu. Mungkin terlebih dahulu izin Bu, mohon Ibu perkenalkan diri Ibu selaku kepala sekolah saya. Nama saya Herlina SPD MSI, saya kepala sekolah SMP Negeri 8 Bukit. Oke, terima kasih Bu atas perkenalannya. Mungkin saya mulai wawancaranya ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama ini Bu, saya mau sampaikan sama Ibu. Selama Ibu jadi kepala sekolah, bagaimana nih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya kan di sini lebih kurang sudah hampir 8 tahun ya. Sudah banyak lah kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun bujukan moral itu ya kan. Kalau cara mengidentifikasinya itu berbagai macam cara. Yang pertama kita kan harus tahu dulu asalnya, permasalahannya, akarnya, apa penyebab masalah itu. Gitu. Setelah kita mengetahui akarnya, baru kita identifikasi ini permasalahan yang bujukan moral kah, dilema etika kah. Gitu. Setelah kita memilah bahwasanya ini dilema etika atau bujukan moral, baru kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan kita buat untuk mengambil tindakan daripada permasalahan itu. Seterusnya Bu, setelah diidentifikasi nih, gimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu Bu? Banyak langkah dan prosedur yang akan kita buat ya. Yang pertama mungkin kita setelah kita identifikasi ya, selanjutnya kita akan membuat prosedur-prosedur atau langkah-langkah. Yang mana pertama, apakah ini hanya permasalahan yang sederhana? Yang kedua, apakah ini permasalahan yang kompleks akan melibatkan orang banyak? Kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah mengambil keputusan nanti akhirnya. Begitu ya Bu. Artinya butuh kehati-hatian ya Bu ya. Sesederhana apapun permasalahan kita harus butuh kehati-hatian. Iya. Selanjutnya nih Bu, setelah Ibu identifikasi dan kemudian sudah dapat sedikit mungkin titik terang akan masalah itu, prosedur seperti apa? Tadi ada Ibu sebutkan ada prosedurnya ya Bu ya. Sekarang di prosedur seperti apa nih Bu jalankan dalam mengambil keputusan itu Bu? Kita ambil contoh ya. Iya. Nanti contoh yang dekat aja lah ya. Yang dekat ini masalah rapat dari kegiatan pensi ya. Kelas 3 ya. Kelas 3 usulan nih ya, usulan daripada wali kelas juga menampung usulan daripada siswa karena berhubung 2 tahun di belakang kita itu ada COVID ada wabah COVID yang menyebabkan kegiatan pengumpulan massa, pengumpulan siswa itu tidak dibolehkan. Nah ini dalam hal ini kan kita sudah dalam batas wajar normal. Jadi izin daripada siswa bermohon kepada wali kelas dan wali kelas meneruskan kepada siswa. Bagaimana kalau kita Bu mengadakan perpisahan seperti itu kan? Jadi wali kelas meneruskan ke kita selaku pimpinan di sekolah. Nah, setelah kita meneruskan ke kita tentu menjadwalkan untuk mengadakan pertemuan daripada wali kelas ini dan begitu. Nah, di pertemuan tersebutlah kita akan menyusun apa saja keinginan daripada aspirasi daripada siswa kita, kemudian yang disampaikan ke wali kelas, kemudian kita sampaikan ke kepala sekolah. Nanti hasil daripada rapat kita dengan wali kelas tadi, keputusan daripada yang kita ambil akan kita kembalikan lagi kepada siswa. Apakah siswa berkenan, tidak berkeberatan, maka keputusan akan kita sahkan. Artinya ada rembuk bersama, ada kolaborasi dan ada koordinasi yang saya simpulkan ini Bu. Lalu selanjutnya nih Bu,
dari semua langkah dan prosedur yang Ibu lakukan tadi itu, yang Ibu anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan Ibu itu gimana, Bu? Nah, yang paling efektif ya. Iya. Jadi misalnya gini, kan ada masukan ini ya Iya. dalam rapat, ada masukan wali kelas yang A menyampaikan seperti ini, tapi Iya. kita kan musyawarah mufakat yang membawa manfaat. Nah, Iya. itulah yang kita utamakan. Jadi pernyataan atau pendapat dari wali kelas A, wali kelas B, wali kelas C itu kita satukan. Kita ambil jalan tengahnya, mana yang terbaik sehingga pernyataan atau masukan dari wali kelas, masing-masing wali kelas itu tertampung semua. Jadi sehingga menimbulkan satu keputusan yang mencakup semua daripada pernyataan-pernyataan daripada wali kelas tersebut. Boleh saya simpulkan ini, Bu, sepertinya Ibu mengambil keputusan itu bijak. Yang saya tangkap ternyata Ibu mengakomodir semua kepentingan dalam pengambilan keputusan ya, Bu. Terus selanjutnya, Bu, adakah Ibu menemukan tantangan-tantangannya dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Pasti ada. Tantangan seperti apa itu? Pasti ada. Tantangannya mungkin ya keberatan daripada beberapa pihak kan gitu kan. Setelah kita putuskan bersama seperti ini, kemudian kita lemparkan kembali ke siswa, ternyata siswa berkeberatan. Siswa masing-masing memiliki pendapatnya juga, karena kita juga bukan satu kelas, kita beberapa kelas paralel. Jadi aspirasi dari siswa juga kita tampung kembali dan kita rembukkan kembali, kita ambil titik tengahnya lagi. Nah, jadi tetap dia dari bawah naik ke atas, nanti dari atas belum memutuskan sebelum mendapat hasil keputusan yang dari bawah. Jadi artinya surat keputusan akan kita berikan setelah final lah beberapa kali tindakan. Iyalah, yang namanya tantangan itu pasti ada ya, Bu. Inilah kita pandai-pandai dan bijak kalau menurut saya menilik sebuah masalah ya, menilik, jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Iya, betul. Ini selanjutnya Ibu punya waktu nggak? Umpamanya nih sudah ada masalah, ada nggak Ibu atur waktu? Pasti. Atur waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah dengan segera mungkin atau perlu penjadwalan Ibu? Tergantung permasalahan ya. Kalau seperti kegiatan kita ini yang akan permasalahan dari kegiatan perpisahan kelas 9 ini kan masih lama. Jadi karena ini masih lama, itu tidak perlu waktu secepatnya. Jadi saya jadwalkan, dikondisikan dengan keadaan daripada wali kelas A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau permasalahan lain yang membuat adakah Ibu menemukan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Pasti ada. Tantangan seperti apa itu? Pasti ada. Tantangannya mungkin ya keberatan daripada beberapa pihak kan gitu kan. Setelah kita putuskan bersama seperti ini, kemudian kita lemparkan kembali ke siswa, ternyata siswa berkeberatan. Siswa masing-masing memiliki pendapatnya juga, karena kita juga bukan satu kelas, kita beberapa kelas paralel. Jadi aspirasi dari siswa juga kita tampung kembali dan kita rembukkan kembali, kita ambil titik tengahnya lagi. Nah, jadi tetap dia dari bawah naik ke atas, nanti dari atas belum memutuskan sebelum mendapat hasil keputusan yang dari bawah. Jadi artinya surat keputusan akan kita berikan setelah final lah beberapa kali tindakan. Iyalah, yang namanya tantangan itu pasti ada ya, Bu. Inilah kita pandai-pandai dan bijak kalau menurut saya menilik sebuah masalah ya, menilik, jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Iya, betul. Ini selanjutnya Ibu punya waktu nggak? Umpamanya nih sudah ada masalah, ada nggak Ibu atur waktu? Pasti. Atur waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah dengan segera mungkin atau perlu penjadwalan Ibu? Tergantung permasalahan ya.
kalau seperti kegiatan kita ini yang akan permasalahan dari kegiatan perpisahan kelas 9 ini kan masih lama. Jadi karena ini masih lama itu tidak perlu waktu secepatnya. Jadi saya jadwalkan, dikondisikan dengan keadaan daripada wali kelas A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau permasalahan lain yang membuat atau menyebabkan saya harus cepat mengambil keputusan, itu harus segera saya selesaikan. Oh, artinya barangkali tergantung masalah yang ada di lapangan ya Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya apa Ibu punya faktor-faktor internal atau faktor eksternal yang membantu Ibu ketika menemukan masalah-masalah untuk mengambil keputusan itu Bu? Pasti ada faktor internal ya, faktor kita dari dalam. Setiap ada permasalahan gitu kan, kita kan harus mengetahui tadi akarnya, kemudian kira-kira siapa yang akan bisa menyelesaikan dari dalam dahulu. Dari dalam dahulu. Iya. Kita jangan terus melibatkan pihak luar. Sebaiknya ini adalah permasalahan di sekolah kita, baik yang berkaitan dengan siswa, dengan guru, itu adalah ada permasalahan gitu kan. Kita kan harus mengetahui tadi akarnya, kemudian kira-kira siapa yang akan bisa menyelesaikan dari dalam dahulu. Dari dalam dahulu. Iya. Kita jangan terus melibatkan pihak luar. Sebaiknya ini adalah permasalahan di sekolah kita, baik yang berkaitan dengan siswa, dengan guru, itu adalah dari persoalan yang ada di dalam. Sebaiknya penyelesaian itu di dalam. Saya mencari mencari penengahnya juga dari dalam gitu. Nah, namun ada kalanya permasalahan itu merebak sampai keluar. Saya tentu akan mencari faktor yang eksternal dari luar untuk ikut membantu menyelesaikan masalah. Tapi insya Allah selama kepemimpinan saya nggak terlalu banyak saya melibatkan faktor di luar untuk menyelesaikan permasalahan. Artinya masalah-masalah yang timbul itu masih diusahakan menyelesaikan di dalam ya. Ya, artinya kalau ketika masalah itu keluar kayaknya kita pun nggak nyaman barangkali ya Bu. Jangan ada asumsi ternyata saya nggak bisa menyelesaikan. Iya, betul. Oke nih Bu, dari semua ini yang udah Ibu sampaikan, saya sudah sedikit tahu bagaimana cara Ibu mengambil keputusan ketika menemukan masalah. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam menghadapi masalah itu sepanjang Ibu sebagai kepala sekolah? Pembelajarannya yang satu, ketenangan. Iya. Dalam menghadapi satu permasalahan kita diharapkan tenang. Iya. Nah, karena dengan tenang kita bisa berpikir gitu, bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Kalau kita terlalu cepat menyimpulkan, kita nggak akan bisa mendapatkan hasil keputusan yang optimal. Pertama ketenangan, yang kedua baru kita kesiapan dalam menghadapi permasalahan. Kita siap, jangan lepas tangan. Jangan lepas tangan. Permasalahan apapun yang sampai kepada kita harus siap menghadapinya. Itulah gunanya kita sebagai pimpinan. Kan seperti itu. Iya. Yang ketiga baru dalam mengambil keputusan kita mempertimbangkan berbagai aspek, jangan sampai kita menguntungkan di satu pihak, merugikan di pihak yang lain. Kalau bisa keputusan kita ambil tidak merugikan salah satu pihak, artinya bisa berdamailah kedua belah pihak sehingga keputusan kita itu akan membawa kebaikan untuk bersama. Sehingga keputusan kita itu akan membawa kebaikan untuk bersama. Oke, izin saya simpulkan Bu, ternyata luar biasa sepanjang Ibu menjadi kepala sekolah, menemukan masalah, menyelesaikan masalah, sampai dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran baik bagi saya selaku calon guru penggerak, yang saya mohon doa dari Ibu, mudah-mudahan ke depan saya bisa seperti Ibu, seminimalnya bisa seperti Ibu, dan apalagi terkait dengan pengambilan keputusan ini Bu, karena apapun ceritanya saya memang tidak kepala sekolah, tapi saya ini adalah pemimpin pembelajaran di kelas.
Mungkin sampai di sini wawancara yang saya lakukan sama Ibu. Terima kasih atas support Ibu, terutama mulai dari saya pendaftaran guru penggerak yang luar biasa sekali. Kalau Ibu, saya doakan Ibu sehat, sukses. Amin. Sampai ke depan, artinya kita sukses bersama, biar naik bersama dan sehat-sehat bersama kita ya Bu ya. Boleh saya kasih pesan? Boleh. Sekarang Bu Rohana kan calon guru penggerak Iya. CGP. Insya Allah setelah selesainya dalam proses pembelajaran CGP ini, Bu Rohana akan menjadi guru penggerak. Pesan saya, jadilah guru penggerak yang betul-betul bergerak. Iya. Ya, Iya, Bu. bergerak enggak hanya untuk diri kita, Iya. bergeraklah untuk anak didik kita, bergeraklah untuk lingkungan sekolah kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Rohana bisa bergerak lebih ke atas lagi untuk menjadi mungkin pemimpin. Apakah Bu Rohana ada berkeinginan menjadi pemimpin kepala sekolah misalnya, Iya. pengawas sekolah misalnya, dan sebagainya. Saya harapkan Bu Rohana sukses ke depannya. Itu pesan saya. Terima kasih pesan yang luar biasa sama Ibu. Sebenarnya Ibu sudah tahu isi hati saya, tapi tetap saya terima pesan Ibu karena saya juga Bu sejujurnya nggak tahu besok ke depan saya seperti apa, dan pesan Ibu akan tetap saya ingat. Terima kasih banyak supportnya, luar biasa. Kita tutup wawancara ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat lah, Ya, insya Allah. Walaupun puasanya sudah menjelang di akhir ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, ini Bu, saya dari Guru Penggerak Angkatan 7 ingin bertanya atau mewawancarai Ibu tentang identifikasi masalah dalam pengambilan keputusan Ibu selaku kepala sekolah ini Bu. Oh, boleh. Izin Bu, Ibu perkenalkan diri, nama dan nama sekolahnya Bu. Oke. Nama saya Novia Elisa Harahap dari STIT Al-Hijrah 2. Ya. Terima kasih atas perkenalkan Ibu. Mungkin saya mulai saja wawancaranya Boleh. ya Bu. Gini Bu, pertama bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah atau pengambilan keputusan Ibu selaku kepala sekolah di sekolah ini Bu? Bagaimana mengidentifikasi? Iya, kasus-kasus yang ada kita di sekolah itu kan ada yang dia bersifat dari orang tua macam-macam segala macamnya. Itu kita punya alur. Ya. Alurnya itu kalau ada masalah dari murid siswa itu sendiri, itu berarti harus ke wali kelas dulu. Tidak bisa diselesaikan oleh wali kelas baru masuk ke wakil kepala. Iya. Kalau memang dari wakil kepala perlu urgen harus diselesaikan baru ke kepala sekolah. Dan kemudian nanti kepala sekolah memutuskan apa hasilnya. Nah, kalau memang itu banyak bermasalah ribetnya, yayasan juga bisa jadi turun tangan. Itu bagi udah orang tuanya yang sangat mungkin sedikit payah lah, ya. mungkin sampai melapor ke polisi gitu kan. Itu juga udah turun tangan lah yayasan. Artinya di sini memiliki prosedur yang jelas ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, nih gimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan itu terhadap masalah yang berhubungan dengan kasus-kasus nih? Mana tahu ada kasus yang sama-sama benar atau barangkali satu sisi ada yang salah tapi memiliki nilai kebaikan. Itu gimana Ibu cara mengambil keputusan? Ya ibaratnya kalau ada suatu permasalahan kita harus lihat dulu akar permasalahannya apa. Iya. Apa akar permasalahannya? Digali. Kenapa bisa begini kan? Itu kan seperti begini. Ketika setelah digali udah tahu akar permasalahannya, kita harus cari dari itulah menghasilkan solusi. Kita tidak melihat mana yang salah kok menilai kebajikan. Yang penting ya ibaratnya kita melihat itu benar gitu. Iya. Kalau pamannya walaupun dia salah tapi kebajikan ya nggak bisa juga seperti itu kan. Seperti itulah kita melihatnya. Pokoknya intinya carilah akar permasalahannya. Ya, mencari akar permasalahannya dengan menggali, bertanya kenapa. Dan kita harus lihat dulu akar permasalahannya apa. Iya. Apa akar permasalahannya? Digali. Kenapa bisa begini kan? Itu kan seperti begini. Ketika setelah digali udah tahu akar permasalahannya, kita harus cari dari itulah menghasilkan solusi. Kita tidak melihat mana yang salah kok menilai kebajikan. Yang penting ya ibaratnya kita melihat itu benar gitu. Iya. Kalau pamannya walaupun dia salah tapi kebajikan ya nggak bisa juga seperti itu kan. Seperti itulah kita melihatnya. Pokoknya intinya
carilah akar permasalahannya, ya, mencari akar permasalahannya dengan menggali, bertanya kenapa, dan kemudian kita juga jika ada sebuah di dilema dua apa yang diinikan permasalahan, pamannya mungkin kepentingan guru kah apa tuh, kita prioritaskan itu kepentingan siswa. Mana beratnya? Siapa yang dirugikan? Siapa yang diuntungkan? Kita lebih memprioritaskan kepentingan siswa. Artinya pembelajaran yang berpusat kepada murid itu sangat penting ya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambil keputusan selama ini Bu? Prosedurnya, kalau ada permasalahannya itu tadi digali, kemudian dengan tim lah kita diskusikan dengan tim, ini ada masalah gini-gini apa yang harus kita lakukan. Nah, jika udah dari keputusan tim itu sudah, walaupun saya tidak menyepakati, lebih kayaknya keputusan saya kurang, tapi tim menyepakati yang itu, ya udah saya dukung gitu. Apapun di hasilnya itu yang kita dukung, seperti itu. Karena itu bagian dari syuro lah ya, musyawarah kita. Seperti itu, kerja sama tim. Jadi tidak semua mutlak itu kebijakan saya semua, harus juga ada tim. Selanjutnya nih Bu, selama Ibu mengambil keputusan itu kira-kira tantangan apa nih yang Ibu hadapi untuk mengambil keputusan itu? Tantangan ya ketika mengambil kebijakan itu pastilah resikonya ada yang pro dan kontra. Yang tantangan itu yang mungkin yang tidak pro itu, yang kontra itu kan pasti ada hal omongan di belakang. Nah itu suatu tantangan bagaimana mereka meyakinkan mereka bahwa ini yang benar gitu. Dan itu suatu tantangan nih sebenarnya. Karena kadang-kadang mereka ketika kita mengambil keputusan ini, menurut yang ini, kita jalankan yang ini, ternyata di ke depan ada ini permasalahan, bukan? Saya bilang harusnya begini, itulah sebenarnya itu kan juga mengapakan kita juga membuat kita down, terus bisa jadi kita jadi kurang kurang percaya diri jadinya. Oke. Izin saya simpulkan, artinya pengambilan keputusan itu ternyata Ibu yang saya perhatikan mengakomodir semua kepentingan ya Bu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, ketika ada masalah, kira-kira Ibu punya waktu khususkah untuk menyelesaikan masalah itu atau sesegera mungkin gitu Bu? Tergantung permasalahannya. Ada di permasalahannya memang harus cepat dibuat tindakan, keputusan cepat itu harus cepat segera selesaikan. Tapi kalau dia memang harus butuh perenungan, harus berhati-hati nih, berhati-hati karena kalau kita langsung cepat-cepat memutuskan tapi tidak dipikirkan baik-baik itunya juga itu salah ya kan, jangan sampai salah langkah. Nah itu kita pikirkan, kita buat diskusikan sama teman-teman tim bagaimana bagusnya seperti itu. Nah, kalau yang dia sesegera mungkin ya mungkin kita memutuskan itu ya memang kita segera bisa putuskan, segera saja diambil tindakan yang tidak perlu banyak pemikiran. Oke. Selanjutnya, sepanjang Ibu mengambil keputusan, faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini kira-kira ada nggak Bu? Faktor-faktornya yang permudah ya, ibaratnya karena kita di sini juga banyak masalah itu kayak berprinsip asal itu datangnya dari Allah, maka solusinya juga dari Allah. Ya faktor-faktor apanya pendukungnya itu ya tadi kita kembalikan lagi semua. Memang pertama kita kembalikan kepada Allah, kita berdoa ini masalah mudah-mudahan kasih petunjuk, dan juga dibarengi dengan usaha itu kan kita dari Allahnya secara spiritual. Ketika dari teman-teman lah kita ini kan tim, itulah tim tadi perlu untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi dengan berdiskusi. Beda kepala kan beda sisi pemikirannya ini, itulah akan menyatukan kita dari berbagai ininya. Artinya kolaborasinya itu klop ya Bu ya, mantap. Seperti itu. Nah dari semua ini yang Ibu sampaikan, saya mau tahu ini Bu, pembelajaran apa nih yang Ibu dapatkan dari semua pengambilan keputusan sepanjang Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan Bu? Mengambil keputusan itu tidak segampang yang kita ini, karena yang paling pelajaran itu ya sabar. Karena ketika kita itu tadi kembali kita memutuskan ini dengan segala konsekuensi, dengan yang ada yang terima atau tidak terima, ya kita sabar aja. Kalau memang itu sebuah kebaikan yang menurut kita itu kebaikan yang bagus, walaupun apapun kata orang ya tetap aja kita jalankan ya. Memang itulah seperti itu ininya. Konsistenlah kita dengan apa yang kita apakan tadi. Jika memang tadi memang ternyata ada ininya
permasalahan pertengahan jalannya baru kita evaluasi kembali. Jadi sabar lah. Iya, intinya tidak sabar semua- ya, Bu, sabar. Iya, sabar dengan keputusan kita. Buat setiap keputusan ada risikonya Iya. dan kita harus tanggung itu. Gitu. Dan Oke. kemudian sabarlah kita ibaratnya. Iya. Terutama yang kita ini kan adalah petunjuk dari Allah. Gitu. Sebelum apa itu memang mintalah petunjuk itu. Artinya saya simpulkan ternyata Ibu mengutamakan sabar, kemudian komitmen ya Bu Ya, komitmen dengan konsisten, keputusan ya. konsisten untuk menjalankan Iya. segala risiko Iya. efek dari keputusan itu ya Bu. Oke Bu, saya pikir hari ini sudah selesai wawancara saya. Terima kasih dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Nggak masalah. Oke, makasih. Sama.